langsung sembuh deh. Habis kebangun ya. kan dia koma kan. Iya ceritanya. Terus tiba-tiba kebangun langsung pulang ke rumah. Itu tidak hanya di Mangunrok kali, tapi di buku sejarah yang benar-benar mencatat sejarah kerajaan Joseon itu loh, Joseon itu. Dan apa bibimbap ya? Sesuai dengan janji dia sesuai kan. dengan janji. Tapi itu ini aksen dia yang kan dia nanya, kamu nggak mau ngubah aksen ngomong kamu gitu. Gimana cara dia? Katanya kan gimana caranya, kata Yihon kan. Ngotain drakor, ngotain aja gak sih? Kembali lagi di segmen Ngotain Drakor tentang Bon Appetit Your Majesty di episode-episode terakhir, dan menjawab beberapa teori yang kemarin udah kita jabarin di episode awal. Nah, ini saatnya kita mengulas dan mencocok lagi kan teori-teori kita kemarin, apakah benar atau ada muncul teori baru yang bikin kita kayak wah ini plot twist sih gitu. Greget ya. Iya, ya, langsung aja kita kupas tuntas teori Bon Appetit. Dari Jujur Kayunda dulu lupa Kak. kemarin ngomongin apa aja sih Kak? Jujur lupa. Kalau lupa nanti klik ya. Apa Di mana nih? Linknya di Podcast sini. sebulan yang lalu. Teori yang pertama itu adalah tentang ini apa sih, Mangunrok nggak sih? Iya, Mangunrok, kamu yang dari kamu kan? Kita semua lah kocak. Yang mana ya? Yang mana? Iya. Yang mana ya? Teorinya tuh ini. Yang mana dulu nih kebanyakan Mangunroknya? Kamu nanya nggak sih Mangunrok itu? Oh, mana yang duluan? Iya. Mangunrok atau si Yunanya balik ke Bukunya tuh bukunya duluan atau iya. Jiongnya duluan gitu. Ternyata nggak terjawab. iya, jawabannya tuh ya kayaknya nggak bisa kita harus menyimpulkan sendiri nggak sih? Sebenarnya nggak bisa masuk logika sih. Iya kan Kak? Ya namanya fiksi ya. Iya benar. Ya karena mungkin ini fiksi, jadi jangan terlalu serius deh gitu. Mungkin jawabannya tuh ya kita nggak tahu kan, kayak telur sama ayam itu duluan gimana kan. Ini kayak mau dibilang Mangunroknya ada duluan, tapi ini tercampur. Jiongnya kembali. Mangunrok ditulis karena ada Kalau Jiong. Mangunroknya duluan, kan Mangunrok kan ditulis sama Raja. Raja nulis tentang Jiong. Ya, tapi Sedangkan kembali. Jiong kembali karena Mangunroknya, jadi nggak masuk akal sih sebenarnya ya. Iya. Tapi karena ini fiksi. Jadi kayak ya karena ini fiksi ya, jadi jangan terlalu serius. Dan mungkin bisa juga kita simpulkan dengan cara ini, rajanya kan tidak meninggal gitu, tiba-tiba banget dia juga perjalanan lintas waktu kan. Dan kita nggak tahu caranya gimana si beliau ini ke masa depan gitu kan. Nah, duluan mana si Mangunrok dengan Jiong itu tidak terjawab ya, karena rajanya ini tidak meninggal kan. Jadinya kayak waktu terus berjalan aja gitu, tidak ada yang berhenti di antara mereka gitu. Iya. Dilihat juga waktu berjalannya pun nggak terlalu lama banget ya kayaknya ya. Kalaupun per tahun mungkin hanya beberapa tahun nggak sih? Kalau dilihat 500 tahun yang lalu, tapi ini maksudnya setelah kematian dari Jin Yong, kan dia masih Jiong. tetap Jin Yong ya? Jiong. Oh Jiong, Jin Yong. Tapi kayaknya Jin Yong kan meninggal ini. Raja juga langsung ikut Kak. Meninggoy. Dia langsung ikut ke bawah karena robekan kertasnya itu. Iya. Jadi dia langsung ikut, cuman mendaratnya Nggak berbeda-beda. tahu. Mendaratnya tuh beda-beda. Kalau Iya, pendaratannya ya kan, pendaratannya tuh beda. Mungkin
Kalau Jiyoung kan di rumah sakit, mungkin raja nih di gunung mana gitu Kita kan. nggak tahu kan. Dan kalau dilihat era transisi waktunya, memang dia itu ngikut si Jiyoung. Logiknya gini, karena kan itu lagi euforia si Mangunroknya membuka jalan gak sih dari masa lalu ke masa depan, makanya rajanya ikut ya. Karena Kalau- dia memegang Betul, Mangunrok. Ini kalau perbedaan waktunya tetap 500 tahun yang lalu, cuman kayak transisinya aja yang Transisi. Gini loh, maksudku tuh jarak di setelah meninggoynya Jiyoung, sudah nih meninggoy, udah tragedi dan lain sebagainya kan, udah selesai, Mangunroknya udah menghilang. Jarak waktu setelah itu terus datang rajanya lagi, datang raja ke masa depan. Nah, jarak waktunya kayaknya nggak terlalu lama nggak sih, jarak itunya maksudnya dari Jiyoung meninggal. Jiyoungnya udah menetap di masa depan, terus ketemu lagi sama rajanya. Maksudku itu Oh iya. kayak nggak terlalu lama nggak sih? Ya emang nggak lama ya, kayak cuma nunggu Jiyoungnya sembuh aja kan. Iya. Langsung ketemu. Itu eceknya kayak Jiyoungnya nggak dijelasin juga berapa lama dia di rumah sakit ya. Iya, ya itu sih. Atau ada? Mungkin kita yang lupa. Nggak ada nggak sih? Kayaknya dia langsung sembuh deh. Habis Habis kebangun, koma ya. kan dia koma kan. Iya Terus ceritanya. tiba-tiba kebangun langsung pulang ke rumah. Iya, terus dia unik gitu untuk mencoba lagi apa harus di toilet ya gitu. Iya pas Kenapa sih Mbak? bacain lagi. Ternyata dia nggak bisa kembali karena rajanya udah di masa Masa depan. depan. Oh, Iya. terjawabnya itu ya. Waktunya Oh. sudah berakhir di masa lalu karena rajanya sudah di masa depan, tidak ada apapun lagi yang Iya. didatangin di masa lalu kan. Yang punya bukunya udah di masa depan. Makanya kita nggak bisa tahu rajanya ini bukunya ini duluan bukunya ditulis raja atau si Jiyoungnya gitu ya. Kayaknya karena itu deh. Bener Dan- juga kata Vidya Del. Kenapa yang di dalam buku Mangunrok itu apa ya, masakan-masakan yang era kekinian kan, Fit? Jadi ya bener dia nanya itu. Terus kayak aku juga bingung. Ini mereka nih timbal balik, maksudnya pernah kesana juga nggak si Jiyoungnya atau kayak mana tuh dia? Nah, transisi tapi kan waktunya? itu kayaknya terjawab nggak sih di aku nggak tahu ya ini menjawab atau enggak. Si Jiyoungnya kan jadi chef tuh di hotel bintang 5 kan. Nah, karena di hotel itu lagi nyari chef Michelin bintang 3. Nah, terus pas di dalam hotel itu kan dia bilang kalau kalian mau dapat bintang 3 Michelin, menunya harus diubah. Sedangkan dia menggunakan menu-menu yang di dalam kerajaan kan. Nah, berarti kan di masa depan itu juga belum dicoba lagi. Maksudnya kayak itu sesuatu yang dilestarikan lagi dari masa lalu oleh si Jiyoung kan. Ya kan, pas di masa depan dia mencoba masakan yang dia masak di masa lalu. Di masa lalu itu masakan dari masa depan. Pas dia udah di masa depan ternyata tidak ada lagi kan yang masakan itu lagi. Jadi kayak dilestarikan lagi tuh masakan. Ini kan kayak terjawab nggak sih jadinya? Berarti si Jiyoung ini nggak ada di buku kerajaan masa lalu ya? Tetap nggak tercatat gitu ya Kak? Berarti nggak berubah, tetap masa lalu tuh. Jadi kita bingung punten Harusnya ini. tuh Ya kan? Harusnya berubah ya, harusnya datang kepala chef wanita gitu ya dari masa lalu. Jadi sejarahnya seharusnya. berubah kan. Ternyata ini enggak. Berarti dia kayak halu, kayak Bukan. kayak menganggap tapi gimana gitu ya kan loh. sulit kalau ditelaah malah jadi sulit. Mau judge king dia. Karena mungkin jawabannya tuh tidak hanya di Mangunrok kali, tapi di buku sejarah yang benar-benar mencatat sejarah kerajaan Joseon itu loh, Joseon itu. Jadi kan kalau di Mangunrok itu khusus apa yang dirasain raja, yang dirasakan raja Ya, terhadap maksudnya tuh Jiyoung, gitu kan. di sejarah, di buku sejarah masa lalu tuh apakah ada si Jiyoung Nah itu kan atau enggak, itu kan kita nggak tahu juga ya. iya karena nggak dikupas, nggak diselipin gitu loh di adegan itu, dan kita nggak tahu juga kalau sejarah yang aslinya tuh ada Jiyoung apa enggak ya. Iya, benar. Iya sih. Si Raja Yihonnya ini beneran ketemu Jiyoung nggak gitu, ada nggak manusia yang namanya Jiyoung gitu kan, kita nggak tahu soalnya. Kalaupun ada berarti berarti emang ada Jiyoung gitu. Dan ini bentuk dari perkembangan si penulisnya untuk mengenang Raja Yihon itu ternyata nggak tirani banget gitu, mungkin ya, mungkin itu kalau dari teorinya. Tapi memang si Raja Yihon Yihon ya. itu tiran kan dia karena disakiti nggak sih? Iya.
orang baik yang tersakiti. Ya betul. Kayak Joker kan, orang baik yang tersakiti. Nah itu kan jadinya terjawab kan pertanyaan kita yang kenapa ya ibu ratunya dibun-bun. Iya, benar. Ya ternyata jawabannya dari rajanya kan, raja sebelumnya, bapaknya si Hon ini meracuni istrinya sendiri kan demi salir-salirnya itu. Ya, karena selir-selirnya mengadu. Tapi ya mungkin kalau di era-era kerajaan gitu nanti kayak Berlaku hal ya. kecil Dianya karena terlalu posesif nggak sih kak katanya? rajanya ya. Oh, Istrinya. ibunda ratunya ya. Bener. Tapi Iya. sadar nggak sih di film itu, iya benar, hal-hal sekecil apapun jadi kayak gede ya. Maksudnya langsung eksekusi, potong tangan, eksekusi, kayak menurut kita masih bisa bicarakan baik-baik ini semua gitu. Ya, Tolong. belum demokrasi ya waktu itu ya, karena kan sistem kerajaan. Jadi kan Terserah apapun yang- rajanya. kalau ya itu kekurangannya, kalau rajanya nggak bijak, rakyatnya yang celaka kan. Kalau rajanya bijak ya belum tentu juga sih rakyatnya makmur juga. Cuman kalau yang tadi menanggap yang posesif tadi ya, kayaknya tuh karena rajanya tuh punya selir banyak. Jadi bayangin aja kan selir nggak dinikahin nih. Selir tuh kayak sekarang tuh mungkin kayak LC gitu kan. Cuman living together doang sama raja. Living together sama raja terus tapi sering dibutuhin dibanding ibunda ratunya, ya pasti dia jealous lah. Pasti kayak lebih ke posesif mungkin. Takutnya kan anak selir itu bisa jadi keturunan raja. Itu mungkin yang menjadi ketakutannya si ibunya Yihon ini. Takutnya nanti Yihon tergeser posisinya jadi putra mahkota. Ya kan? Ye, uang tebi mama. Mama. Ya kan? Kan siapa sih adiknya Yihong itu, siapa ibunya? Anu ya. Mamanya Jin Myung tuh ya. Iya, itu kan dulu selir juga ya kak? Iya. Selir peringkat 1 ya? Selir apa sih namanya? Pokoknya yang paling unggul gitu Iya, kan. kayak Mokju tuh apa? Selir peringkat 1 ya? Selir kelas 1. Ya makanya ya dia kan jadinya si Jin Myungnya dapat ini kan, dapat apa sih namanya? Peringkat. Peringkat 1. Dapat julukan pangeran gitu loh, karena mamanya dari emaknya ini selir yang nomor 1 gitu. Oh, bagi si selir nomor 1 ya? raja peringkat 1 ya. Selir 1 ya, yang tahu itu. Ya itulah terjemahannya, nggak tahu kan. Selir nomor 1. Ada yang sadar juga nggak di bagian sejarah? Mungkin gini sih, bisa menjawab atau enggak ya. Ada yang di bagian sejarah si Jiongnya itu nyari di internet kan, ada sejarahnya berubah nggak? Aku tapi lupa itu bagian Berubah mana. nggak ya? Ada katanya ya, oh berubah ya katanya gitu kan. Ada tuh yang sedikit berubah kan. Dia bilang menghilang nggak sih rajanya? Iya, rajanya tidak ditemukan. Iya, di rajanya mana. tidak ditemukan di mana. Jasadnya raja tidak ditemukan. Iyalah, rajanya udah Di ente, raja di ente. Raja udah di rumah ente. Itu yang berubah. Terus dia melihat di ini kalau di kumpulan sejarah di internet itu ternyata pandangan raja yang tiran itu berubah di masa depan. Oh berubah juga tuh ya. Berubah karena kan si Jiyongnya kan udah ngasih tahu kan, dan wasiat dari mendiang ibunya ini balaskan dendamku tapi jadilah raja yang bijaksana. Kan sebagaimana yang diingetin si Jiyong kan terhadap Yihon ini, jangan melakukan apapun bagaimanapun situasinya gitu. Ingat, dia kan ingetin tuh, ingat wasiat mamanya gitu kan. Terus juga kamu akan dikenang sebagai raja yang tiran nanti gitu. Ini kan dia yang siang bolong setelah makan bubur candil itu, ingat gak? Bubur candil. Ya kan, itu siang bolong terus datang neneknya. Akhirnya si drama-dramanya Yihon dan Jiyong, antue mama. Ya kan, akhirnya itulah nggak jadi dia menebas neneknya kan. Ya kan, endingnya terlalu terburu-buru banget. Di satu episode itu tiba-tiba aku notice yang ini, satu yang Jin Myungnya keracunan. Terus ada momen Jin Myung keracunan gara-gara dikasih apa sih namanya, tanaman herbal, tapi dia sebelumnya minum ramuan ginseng, makanan yang dari Jiyong. Jin Myung, pangeran Jin Myung. Iya, pangeran Jin Myung, Oh, adiknya. yang ada. Keracunan kan.
Nah, harusnya kan si tabibnya ini mendiagnosa gak sih dia penyakitnya apa, tapi malah si Yihonnya kan yang mendiagnosa, terus Yihonnya memerintahkan buat suntik ini kayak udah dikasih cairan untuk menawarkan penawar racunnya. Ternyata si Jin Myungnya belum makan makanan gitu kan. Akhirnya si Ji-youngnya bikinlah bubur candil lah tuh kan ceritanya gak sih? Bubur candil ala Korea Joseon gitu. Setelah itu langsung sembuh. Iya, kekuatan bubur candil guys. Dia langsung siuman, langsung melek, langsung kayak Huang Baby Mama. Dia kayak tiba-tiba panggil emaknya gitu kan. Terus itu satu ya, terburu-buru banget. Yang kedua nih, Kayak berkat jadinya tuh kayak Jin Young tuh lebih dari tabibnya ya. Iya kan Kak? dia pikir nggak bubur candil. ya betul, dalam kondisi yang sangat pelik gitu kan. Apa ya? Iya. Obat-obatan enggak bubur candil. Nutrisi gitu kan. Ini yang kedua, masalah yang sangat-sangat dramatis gara-gara si Pangeran Shahroni ini. Pangeran Si Jason itu dia kan merencanakan untuk menguak kebenaran kematian mendiang ibunya Yihon kan. Datanglah bawa tuh tergedek-gedek neneknya datang nih dengan kondisi yang dia kena gangguan jiwa kan gara-gara stres. Kepanikannya lagi-lagi Ji-young menyelamatkan si Yihon, ya kan? Sebelum dia menebas neneknya itu, apapun yang terjadi, ya kan? Terus kayak, wah ini nggak bisa dibiarin nih, nanti dia bakal dikenang sebagai raja yang tiran gitu kan. Dengan kekuatan sepotong coklat, neneknya langsung siuman menyebarkan kebenaran ibunya. Itu ngakak banget. Ini terburu-buru banget cuy. Itu tuh kayak terlalu apa ya? Ajaib gitu. iya aku sampai mikir ini beneran ya dikasih coklat bakalan ini ya kita ya gitu. Iya, bakalan nggak stres lagi gitu. Ya kan? Tapi langsung kayak neneknya katanya kan kasih coklat. Sudah dikasih coklat kayak wah langsung mengungkap kebenaran. dari yang lari-lari nggak jelas tiba-tiba langsung Buru-buru banget. Jadi- yang mulia, hey. Jadi pengen nyoba nggak sih dikasih ke bukan orang yang gila? mulianya Kak penulisnya. Aduh, dia terlalu terburu-buru banget ini. Iya, bener. Kayak eksekusinya tuh kenapa nggak dari episode 11 yang si Jasonnya nemuin neneknya kan? Terus yang itu apa namanya tuh si Gombilnya tiba-tiba menyusup menyelamatin Ji-young mau diculik sama rombongannya Jason itu. Nah itu kaget banget gak sih tiba-tiba dia ada. Maksudnya gini loh, aku tahu kamu mata-mata ya, tapi kayak serapi itu dia tahu si rencananya Jason ini kan. Iya bener. Tuh aku ini nyomot, ini siapa ya yang nyomot ini tadi ya, kayak karena kan semua orang pakai penutup muka nih kan. Tiba-tiba banget ada Gonggil jadi kayak buru-buru banget mau kemana sih. Ini kayak kenapa nggak ditambah satu episode gitu kan spesial lah gitu 13 gitu yang seenggaknya kita tuh ditimpuk kebahagiaan tuh banyak banget, jadinya kayak gengsi nih mau bilang happy ending. Iya, kita tuh nggak apa-apa sih dikasih kebahagiaannya tuh sikit gitu. Iya kan? Kayak di akhir tuh ya udah pasti selamat. Udah gitu lah kayak gak ada menegangkannya lagi loh kalau episode terakhir kalau menurut aku ya. Iya. Jadi nggak penasaran lagi sih. Jadinya ini ending yang terlalu banyak banget yang harus dibahas. Ya gak sih? Banyak agenda kami nih. Ya kan kayak tiba-tiba para koki. Iya. Oh ya, dia ikut dan menang loh Kak. Cuman bawa bambu. Tahu nggak plot twistnya? Bumbu yang gocuburu itu ternyata dipakai untuk perang guys, yang bubuk cabe. Oh iya. Bumbu cabenya buat nimpukin anak buahnya Shahroni itu ya. Capek banget. Padahal anak buah Sharon itu udah pakai panah, udah pakai Ya, prepare ya. udah prepare tetap kalah. Udah Tetap yang segala. menang yang bawa bambu. Betul. Kayak Indonesia zaman dulu sih. Ya, betul banget, betul. Bambu runcing. Terus kaget banget nih si Jasonnya tiba-tiba nyomot Ji-young, cepet banget kejadian. Tiba-tiba udah di atas kuda. Tiba-tiba udah, lah kapan Ji-young diangkat?
Tadi lagi asik-asik ini kan kemana gue cemburu tiba-tiba. Mana pas lagi perang ada slow motionnya kan? Iya. Aduh, ini apa ya? Ending kenapa ya? Kayak gini sih, udah 12 nih, episode 12, udah entar lagi gitu. Iya, terhalang dengan durasi itu udah 1 jam 20 menitan gak sih? Hampir satu jam setengah gitu kan. Durasi tetap aja ini terlalu cepat ini yang mulia, tolong ya. Tolong lebih panjang. Itu terus teori selanjutnya gak sih? Teori ini kali yang ada yang aku bilang kalau bisa si ini pangeran raja yang metong. Akhirnya kan memang Nggak metong. Itu metong atau ngikut ya jatuhnya? Dia nggak metong Kak, dia nggak terbunuh dia di masa lalu. Oh, dia tuh maksudnya aku masih bingung. Dia kebawanya itu karena kertas itu langsung kebawa menghilang atau kayak mana transisi dia itu ke sana gitu? Itu yang aku bingungin sih. Sebenarnya kalau pastinya kan nggak diliatin ya Kak. Yeah. Cuman kalau logiknya sih gitu, karena potongan kertas tuh. Dela ini kan fantasi ya. Oh iya. Gak usah terlalu logik banget deh. Jadi kita menjawab sesuai dengan fantasi kita. Kayaknya tuh si raja ini kembali ke masa depan tuh pas momen Ji-youngnya meninggoy, kebawa ke masa depan karena si Mangunroknya udah ketemu. Jadi itu tuh kayak momen pintu masa depan tuh kebuka gitu. Jadi kayaknya Yihonnya ikut. Kan dia membawa potongan kertas yang robek dari itu kan, buku Mangunrok itu kan. Akhirnya pas kebuka dia ikut juga. Kan dia itu tuh kayaknya udah dikasih tanda-tanda loh dari TVN-nya yang pas dia udah menahan Ji-youngnya menggunakan Mangunrok, ternyata robek kan Mangunroknya. Terus ada kalimatnya tuh yang dia bilang ternyata buku yang dia mati-matian cari itu adalah catatan harianku gitu kan. Terus, oh iya ada. Ya kan? Robekannya akhirnya terjawab kan, apa sih yang robek? Ternyata yang menu yang Wanseban itu kan, menu masakan pulang kampung itu yang Ji-youngnya bilang dia masak itu ketika dia kangen sama bapaknya. Nah, Wanseban itu yang bibimbap itu loh intinya. Terus potongannya tuh jatuh tuh tiba-tiba ke Yihonnya. Itu tuh kayaknya udah kode gitu kalau Yihonnya bakal ke masa depan dari TPN-nya gitu loh, kayak tenang guys, ini nggak set ending gitu, bakal happy ending gitu kan. Kayaknya itu. Jadi kan dari situ tuh kayak nyorot angle-nya tuh soalnya agak beda gitu dari potongannya yang jatuh kertas itu kan ke dia. Berarti dia bakal ikut nih gitu. Itu lemes-lemes gitu masih sempet dia nusuk si Syahroni tuh. Lemes. Iya guys, lemes. Kayak sempet gitu dia terus gitu kan. Lagian itu kenapa bangkit dari kubur si Syahroni? Ya belum tuntas lah kan dendam dia. Kayak nggak mau sia-sia dia. Gini lucu nggak? Maksudku gini, lucu. Ada adegan si Ji-young sama Yihon tuh lagi bermesra-mesranya mau menghilang si Ji-young. Kan dia agak-agak ini nih, nggak ada suara tuh si ini. Tiba-tiba Tahu aja timingnya gitu kata aku maksudnya loh. Dia orang ketiga. Iya, timingnya tahu apa dia menikmati. Oh, dengar dulu lah. Apa? Tidak akan kubiarkan kalian bermesra-mesraan sedetik pun di hadapanku. Jadi dia langsung bangkit tiba-tiba kan mau nusuk ya dia. iya, ketusuk lah tuh sama si Yihon kan. Iya. Dan ini sekaligus menjawab teori Ji-youngnya kan harus meninggal dulu kan di masa lalu baru dia bisa ke masa depan. Ternyata itu caranya ya. Cara dia kembali ke masa depan, dia karakternya meninggal di masa lalu. Jadi dia kembali ke masa depan meskipun tanpa gerhana bulan. Oh iya, iya ya, tanpa gerhana bulan. Meskipun ya? tanpa gerhana bulan, ternyata itu yang membuat dia kembali ke masa depan. Berarti sama dengan yang di Moon Lovers. Oh, mirip. Karakternya Harus meninggoy dulu ya. si Hilsu tuh meninggal dulu baru dia ke masa depan. Gitu deh. Oke, kalau aku kan belum baca sejarahnya asli tuh yang Joseon Joseon bacanya ya? tuh sebenarnya Joseon kan? Joseon. Tulisannya Joseon. Cuma lidah Indo aja bahasanya Joseon. Kerajaan Joseon
yang asli sama yang difilmkan ini kan fantasi ya. Maksudku gini ya. Aku juga nggak baca Kak yang asli. Ya. Ya sayang deh, udah nggak terjawab. Ya nggak tahu kita ya yang Nggak tahu, asli nggak gimana. Rumor-rumor doang nih. Rumor ya. Rumor doang. Tapi asik sih ternyata sejarah digituin. Jadi kita nonton kan walaupun ada romantismenya. Dan ini juga kan diadaptasinya dari webtoon ya, bukan yang sekonyong-konyong fantasi datang dari penulisnya doang gitu. Maksudnya kayak landasannya tuh dari cerita webtoon gitu. Mungkin yang lebih tahu nanti kakak cari tuh penulis webtoonnya. Kenapa Mbak bisa bikin kayak gini gitu. Jangan Gitu sih. sih. Nah, itu ya dari teori-teori yang kemarin kita jabarin kan. Sama ternyata bapaknya gak ada apa-apa guys. Iya. Ternyata bapaknya ya Sebagaimana iseng aja nyuruh ngambil Mangun Rock tuh di Paris, ya kan? ya senormalnya manusia ternyata bapaknya ya. Tapi kenapa Tapi tiba-tiba gitu loh? gini yang jadi pertanyaan di ending itu, kok bisa buku Mangun Rock yang sesakral itu tiba-tiba ada di Paris? Ya. Apakah Yihon itu dia jatuhnya ke Paris? Kenapa dia di Paris gitu loh? Maksudnya kan itu di perpusat atau di museum gitu nggak sih? Iya, harusnya di museum. Iya kan? Sementara Kenapa ada di Tuh kan, Sal Priadi lagi. tolong memang Gak apa-apa, lanjut, biar. Terus, aduh. nggak apa. Sementara kan ini ya, itu buku yang berkaitan. Karena kan Mangun Rock dan semua yang berkaitan dengan Mangun Rock itu di Korea gitu, maksudnya kan itu semuanya tuh tentang Korea gitu. Kenapa jatuhnya di Paris, ada di Paris gitu kan? Nah itu tidak terjawab, malah menjadi pertanyaan baru kan. Kenapa harus di Paris gitu? Ya kan? Kenapa? biar nyambung aja sama Yuna yang sama Jion yang lagi Oh iya. yang lagi Machelin. lomba. Jadi kayak takdir gitu ya, takdir membawa kemana Mangun Rock itu pergi ya ketika si Jiongnya berkelana gitu ya. Kayak dan akhirnya kan semuanya tentang masakan-masakan yang di match tentang Korea Paris ya. Mungkin tidak perlu dijelaskan ya. Kalau Perlu. udah sih nggak butuh tahu juga ya. Sudahlah, intinya mereka bersatu lagi. Iya. Terus Raja memasak makanan apa bibimbap ya, untuk Sesuai dengan janji dia sesuai kan. dengan janji. Tapi itu ini aksen dia yang itu nggak hilang ya. Dan dia mereka berdua masih ingat kejadian waktu di kerajaan ya. Iya. Hanya mereka berdua kan. Ya reinkarnasi orang dapur gak inget ya? Ya. Terus ini nih yang khasnya kalau misalnya makanannya siap, dia jawabnya jelahara. Iya kan? Tapi BTW nih, aku suka tahu aksennya Raja. Kayak lucu iya, aja iya. gitu. Kayak iya gak sih? Ini Jiongnya kayak menggelitik. Aku nggak bayangin waktu Raja pertama kali ke Korea kan. Gimana sama orang yang ketemu dia? Iya iya. Oh, come on. Ganteng-ganteng agak Agak lain. saya dia like kolot gitu ya. Kolotnya berasa banget kalau dia ngomong ya. Iya. Itu nggak hilang, makanya si Jiong kan geli kan, dia nanya kamu nggak mau ngubah aksen ngomong kamu gitu. Gimana cara dia? Katanya kan gimana caranya, kata Jion kan. Oh, itu khas banget loh dia tuh. Nanti ternyata dia kayak dengan itu dia jadi berwibawa ya, dengan ohonya dia itu yang khas itu. Bisa diem aja nggak kalau sombong. Iya, itu tuh kayak khas yang memang raja-raja tuh kayak gitu tuh dia. Iya. Sama yang ternyata semua kokinya reinkarnasi guys. Si Gilgem, Koki Meng, semuanya. ya reinkarnasi. Sampai ke sahabatnya pun reinkarnasi juga. Sekretarisnya, tapi kayak Iya, wah ini dia nakal di situ ya. Iya. Jadi penipu ya tetap. Tetap penipu. Sok-sokan jadi penilai dari Michelin. Gaya. Penipu ente. Gaya lu. Ini tapi aku dongkol ya sama Yihon. Itu ada apa sih namanya, penjaga setianya tuh tidak diajak reinkarnasi yang mulia. Kenapa nih? Gonggil tidak diajak. Iya. Suyok tidak diajak nih. Ini yang setia menemani raja tidak diajak reinkarnasi.
nggak terima sebenarnya aku. Nggak terupdate nggak kali? Belum nemu. Belum nemu, mungkin ada tuh Pak. Iya bener. Tapi kan kalau si Mereka mereka nggak Mokju tuh mungkin ada tuh. Iya kan? Iya. Ih, Mungkin cantik karena banget nggak dia. meninggal kali ya. Jadi nggak reinkarnasi. Nggak meninggal maksudnya Kan kan Gonggil meninggal. nggak meninggal. Oh iya. Oh iya, Suyok juga Gong. nggak meninggal guys. Oh iya dia ya hidup Jadi hidup. kayak, Mokju meninggal. hah? Mokju. Iya. Iya tapi Jason. Kalau ketemu Jason lagi, Aku mau tahu dia jadi apa. Jason Jason kayaknya itu jadi Syahroni gak sih? Aku kan baru bilang ya. kayak celana pink. Cici. Wah, kamu reinkarnasi? Wah. Tapi fun fact-nya tahu nggak? Si Jason ini kan ada yang dia kan bikin itu kan konten di TikTok. Terus dia ada yang komen, anjay Syahroni gitu kan. Dia komen no kata dia, big no gitu. Kayak berarti dia tahu Syahroni nggak sih? Iya, dia tahu lagi ada apa gitu. Iya. Jadi kayak oh berarti dia notice kan. Semua netizen Indonesia tuh ngomen Kak. Iya kan? Saroni. Berarti beneran mirip kan? Kan berita Indonesia ini nyampe ke Nanti sono. muncul lagi ya di sini ya Syahroni sama Pangeran Jason ya. Itu dia kayak Mokjunya tidak di upgrade ya ke masa depan ya nggak usah lah. Dia udah Solir. biar tenang dia di alam sana. aduh Mokju. Itu si Mokju. Tapi kasihan juga ya dia tuh. Iya. Jadi kambing hitam. Itu apa namanya kalau kata video kemarin tumbal proyeknya si Syahroni. Si Mokju terus sama para pemberontaknya juga ya. Itu ini sayangnya si neneknya tuh yang Wong Dewi Mama Ya. di bun pula sama si Syahroninya. Itu Bisa jangan Saroni. Jason ya. Masih Jason. Terus kayak kalian notice nggak sih sebenarnya Gonggil itu naksir sama Jiyong? Jiong. Kalau iya kalau kata-kata. Gonggil itu naksir sama kepala kokinya dari awal, dari kita ketarik dari beberapa episode ke belakang. Jujur aku enggak. Gimana? Itu kelihatan banget loh kalau Gonggil itu naksir berat sama si Jiyong. Dia nggak naksir Gilgemnya yang naksir Gonggil. Jadi tuh dari yang awal beberapa kali Jiyong ini diselamatkan sama Gonggil dari kematian. Pertama setelah dia terlempar ke masa lalu. Kalau nggak karena si Gonggil memanah raja, meninggal tuh Jiyong. Kan dia mau dilempar tuh. Ya kan? Oh, yang pertama kali. Itu satu. Ini dia memanah raja kan, karena dia masih curiga nih kalau raja ini membunuh adiknya dia, ternyata bukan. Ternyata Mokju dan antek-anteknya. Itu yang satu. Yang kedua, kalau bukan karena Gonggil juga, Jiyong itu nggak akan menang masak lawan koki yang koki Cina. Kerajaan, bukan koki Cina ya. Koki kerajaan. Koki kerajaan. Ya koki Meng sama kepala kokinya tuh. Karena kan Jantungnya ingat gitu ya. Ingat si Gilgem dapat tugas apa? Nyari ini kan yang dia mau bikin, intinya yang kayak mau bikin totole itu loh, apa sih namanya? Micin MSG. Ya. Dia ngambil ini kan barang kan, bahan masakan. Di situ kan Gilgem dicekal tuh sama anteknya Mokju kan. Tapi diselamatin nggak sih sama si Gonggil? Oh, Di situ kan Kok nggak ngeh ya? Terus si Gilgemnya kan mau ditusuk tuh sama konde keramatnya suruhannya Mokju itu kan. Datanglah si Gonggil. Nah di situ kan posisinya Gonggil juga akhirnya mendapatkan jawaban, oh ternyata yang ngebun-bun adiknya kayaknya si anteknya Mokju nih gitu kan, karena dapat tusukan konde dan tutupnya kan. Nah dari situ jadi akhirnya kalau bukan karena Gonggil nyelamatin Gilgem juga tuh dia nggak akan menang melawan itu kan. Tapi kan dari situ kan dia udah punya ini analisis situasi gitu loh, kayak kalau si Jiyong ini lagi lomba masak. Terus ada momen yang si Jiyongnya diselamatin, yang ini mau ending ya, tanpa disuruh raja. Kan dia nggak ikut. Raja kan nggak merencanakan apapun. Raja cuman itu rencananya raja sama Jiyong itu mau makan sama si Huang Dewi mamanya. Ya kan, tidak ada rencana apapun. Pergi ke hutan juga tuh cuman ngerencanain sama sekretaris kerajaan. Jiyong diculik, Gonggilnya nyelamatin. Itu nggak ada perintah dari raja loh. Itu terus inget yang nemuin si tukang panci presto. Kalau bukan karena Gonggil, panci presto itu nggak jadi, karena
pas momen hujan, Gonggil ngusulin gimana kalau kita makan ini pajon. Akhirnya Jiyong bikin pajon kan. Nah, terketuklah tuh pintu hatinya si Panci Presto itu kan. Jadi deh Panci Prestonya karena idenya si Gonggil. Karena Gonggilnya tuh udah ngeliat ini udah usaha kesana kesini gitu kan, kasihan juga nih si Jiyongnya juga nih. Dia kan sebenarnya nggak peduli kalau upeti yang bakal dimenangin Joseon atau Ming yang menang, nggak peduli dia sebenarnya. Kan misinya dia tuh cuman mau mencari itu siapa sih yang ngebun-bun adiknya dia, balas dendam aja nih dia sebenarnya. Nggak ada keuntungan juga nih kalau Joseon menang atau Ming yang menang di dia kan. Ini dia ngelihat ketulusannya si Jiyong. Beberapa kali kan dia juga bilang sesuka itu kamu sama raja. Ya, karena aku tidak ingin raja menjadi tiran. Tapi yang paling kelihatan waktu si Jiyong ngasih itunya sih apa, gantungan kupu-kupu nggak sih kan? Ke Gonggil. Terus ekspresi Gonggil tuh kayak penuh makna nggak sih Fit? Ini emang hati Jiyong tuh walaupun Jiyong sudah kayak gini, udah kayak udah menderita banget, tapi dia tetap mikirin raja. Betul bang. Jujur kok aku nggak notice coy. Terus nih ya, notice beneran. Gonggil itu tidak melawan apapun ketika Jiyong bilang sebenarnya kamu nggak akan percaya kalau aku dari masa depan. Ya, tapi dia diem aja. Dia menerima kayak apapun. Raja kan bahkan bilang dia nggak waras kan. Tapi Gonggil tidak mencemooh dia. Kayak, wow Gonggil, semurni itu cinta kamu buat Jiyong. Dan diperjelas lagi di ending. Tahu nggak? Ada juga momen yang Jiyongnya di penjara. Iya. Yang dia bilang apa ya? Pokoknya rajanya tuh masih hidup. Suruh bilang ke Jiyong. Iya kan Kit? Masih hidup gak sih? Harus hidup kan. Pesan dari, pokoknya dia tuh penyampai pesan dari Jiyong ke raja ke Jiyong kan. Nah, itu yang dia ngasih gantungan kunci tuh. Itu yang raja di penjara. Ada yang dianya yang di penjara. Yang si ininya Jiyongnya kan? Yang raja di penjara kan dia ngasih gantungan kunci kan, kasih ke raja bilang kalau aku hidup gitu kan. Nah, ada yang momen yang dia di penjara yang sebelum huru-hara pemberontakan ini, Jiyong di penjara gara-gara Gonggil juga dia selamat dari tuduhan ini mata-mata. Kan Jason tuh nuduh nih kalau dia mata-mata nih, ya kan. Tapi kan gara-gara si Jiyong, gara-gara Gonggil dia selamat dari tuduhannya. Ternyata si Gonggil mencari kebenarannya kan. Nah, selamat tuh. Terus dia bilang si rajanya kan suruh nyampein ke Jiyong tuh, ini kan harus hidup atau apa itu kan. Nah, itu juga diperjelas di ending yang dia bilang sekarang tugasku sudah selesai. Yeon Suksu, Kokyeon katanya kan, setelah dia membun-bun Kang Mokju. Kenapa dia harus ngomongnya Yeon Suksu? Apa itu emang? Yeon Suksu itu Kokyeon. Suksu tuh koki kan. Jadi kayak dia bilang setelah dia balas dendamnya selesai, dia bilang sekarang tugasku sudah selesai Yeon Suksu, dan karena kamu aku jadi percaya dengan raja. Itu udah jelas banget tersirat secara besar-besaran. Aku kira gini ya, aku kira itu memang pure kayak gini loh, dia kan punya ada misi pribadi juga, terus juga ini karena dia baik ya, mungkin aku ngelihatnya karena dia baik juga, terus ngeliat Jiyong juga baik, niatnya juga nggak neko-neko ya, mungkin ini ya udah membantu Jiyong biar nggak terguling, biar nggak tersingkirkan oleh kejahatan Mokju dan kawan-kawan, antek-anteknya. Aku pikir gitu, menyelamatkan ini, sementara biarlah si Jiyong ini menjadi backupnya raja, ya dia juga punya ini, ada misi juga. Aku kira gitu, kayak ya udah kayak ini apanya raja itu apa, pendamping yang mana nih? Pendamping raja siapa sih? Bukan pendamping. Selir. Bukan. Apa Sahabat. sih? Yang penjaga raja Ya, yang Suyok selalu kan ada. Oh ya Suyok. kan. Aku kira kayak Suyok itu kan dia emang ya udah bela negara gitu ya. Nah, tapi kan Suyok tidak ini ya. Nah, sebenarnya ada juga yang curiga kalau Suyok itu juga sebenarnya naksir sama Jiyong karena makanannya Jiyong dan kayak ketulusannya Jiyong gitu kan. Jadi Suyok kan juga nggak yang sentimen kan sama si Jiyong. Tapi kan bedanya Suyok dengan Gonggil ke Jiyong itu beda banget. Kalau Suyok kan apa yang diperintahkan sama raja. Nah, kakak lupa ini tuh genre saguk kak, kerajaan. Ini kayak kebaikan orang-orang di era kerajaan itu kak, semuanya tuh ada artinya dan harus ada balasannya kak. Oh, punten. Nah, Oh jadi iya, kayak iya ini ya. kalau Suyok kan Di emang Koreanya. dia memang
pawaannya cool dan memang dia apa yang menjadi perintah titah raja adalah perintahku gitu kan kalau Suyok. Nah kalau Gonggil kan dia masih bisa nego, ya kan, untung rugi di Suyok itu masih ada karena nyawa dia di tangan raja. Nah kalau Gonggil dia nggak peduli, sebenarnya dia peduli apa keuntungan raja dengan dia aja cuma rakyat biasa kok, ya kan. Suatu saat juga dia bakal tersingkirkan kalau nggak dibutuhin raja. Nggak ada keuntungan di dia kalaupun Joseon menang atau Ming yang menang. Jadi kayak itu udah. Dan ternyata banyak juga loh yang sadar kalau Gonggil ini senaksir itu sama Jiyong. Kamu notice juga, Fit? Di akhir itu sih. Iya, di ending itu. Sumpah Aku pengen validasi kan, aku nggak mau yang, aku nih orangnya nggak yang. Memang banyak yang notice Kak di TikTok nih. Oh di TikTok ya. sama kayak Bella dia. Aku tuh nggak yang pekaan ya soal hubungannya kayak gitu. Kalau di era drakor kerajaan kayak gitu tuh aku tahu jadinya, oh ini aku butuh validasi di ending. Ternyata di endingnya dia setelah itu dia nancepin pedang ke tanah itu kan, dia bilang tugasku udah selesai Yeon Suk-soo, dia bilang. Nah dia tuh klarifikasinya tuh ke Kokiyon gitu, nggak ke ini kan, nggak ke raja kan, Jadi baper. kan? Nggak ke Yeon Hui-gun Tunggu gitu. dulu. Nah. Goyang nggak sih jadinya tangan? Apalagi nih, kira-kira teorinya ada yang ketinggal nggak yang kemarin kita bahas? Kayaknya enggak ya? Nggak ada, semuanya terjawab sih. Kita tuh lebih fokus ke Mangunrok ya kemarin. Nggak, Jiyong dan Yihon itu kayak mana ketemunya kan. Udah sih, udah dibahas tadi panjang lebar. Nah, ini nih, kira-kira pas nggak, seneng nggak dengan endingnya nih dari Kak Dewi. Enggak sih, gengsi kita mau ngomong happy ending kan? Karena terlalu terburu-buru ya Memaksakan, maksudnya. kalau memaksakan nggak sih Kak? Kayak mungkin dari awal juga kan openingnya tuh memaksakan, kenapa harus dari Perancis ya, buku Mangunroknya itu sedangkan ini sejarah Korea gitu, tuh udah memaksakan, mungkin ditutup dengan ending yang memaksakan juga. Tiba-tiba si raja jadi kaya, jadi endingnya ini mengikuti keinginan penonton banget. Aku sih nggak apa-apa sebenarnya kemarin tuh kayak ya udah misalnya gini endingnya si rajanya ngikut ke masa depan, nggak apa-apa, mau jadi apa, ketemu apa, entah jadi fotografer entah apa gitu kan, misal tiba-tiba fotografer. nggak, aku keinget fotografer aja. Oh, jadi fotografer. Tapi kalau misalnya raja jadi fotografer dia, tidak simetris. Kiri. Aku kayak boleh juga. Iya kan, maksudnya Jiyongnya ya udah dia jadi chefnya gitu, maksudnya nggak usah ini banget, seneng banget gitu loh. Kita jadinya kayak ibaratnya makan gula, jadi kemanisan banget kayak aduh muak nih gitu. Atau mungkin TVN ini takut ini ya mengecewakan penonton, dia belajar dari Moon Lovers kemarin. Walaupun Moon Lovers ini bukan dia nih penggarapnya. Kan kemarin tuh Moon Lovers itu endingnya di cut yang rajanya kembali ke masa depan, ketemu sama Hisu kan. Nah endingnya tuh dibikin set ending gitu Kak, jadi rajanya tertinggal di masa lalu, Hisunya udah ke masa depan dan tidak ada ketemu gitu di masa depan. Mungkin TVN takut nih penonton kecewa lagi gitu kan, jadi kayak ya udahlah temuin aja lah di masa depan gitu kan. Mau gimana pun sudahlah. Iya, ini kayak daripada nanti, soalnya kan sudah ratingnya tuh udah 2 digit nih, dia takutnya nanti anjlok gitu kan dengan rating yang udah berapa sih, 20 ya, berapa nih, belasan pokoknya nih, Belasan ya? nanti muncul di Nggak sini apa-apa, ya. di sini ya. Nah itu kan udah 2 digit ya, bertahan dari beberapa episode sampai episode akhir gitu. Jadi kayak Iya. takutnya nanti malah mengecewakan. Penonton pengennya happy ending apapun caranya, si raja ini harus ketemu lagi sama Jiyong gitu. Nah juga ini ada nih TVN ngasih bonus liburan kru sama pemain ya di Vietnam. Tapi Tuh, Gonggil itu diajaknya- informasi dari ini ya penulis drakor kita di balik layar. penulisnya? Iya ini penulisnya. Ini yang maksudnya tentang idol ada di balik layar. Tapi kalau Gonggil nggak diajak skip deh.
Gonggil diajak nggak? Oh diajak, seuzon lu. Gilgam ya kan. Kenapa nggak ke Bali lagi ya? Kayak Resident Playbook. Oh iya, kenapa ya? Ke Vietnam. Oh, Ya suka-suka yang nulis. Kan TVN juga nggak? Kalau yang Resident Playbook. Iya, tapi ya udah itu beda ya guys. lah nggak maksud. Beda penulis, beda sutradara juga Iya. walaupun produksi TVN ya. Iya. Ya itu. Kalau itu bonusnya mereka mau libur, mau ada berarti dikasih asupan momen gitu ya. Wow. Karena ratingnya tinggi ya. Rating tinggi berarti kayak duitnya cuannya banyak gitu ya. Iya. Dan ini kan jadinya masuk di barisan top 10 drakor TVN terbaik sepanjang masa yang ratingnya 2 digit nih gitu. Tuh, jadi memang tonton deh kalau emang kalian merindukan Yuna kan SNSD. Untungnya Yuna nih ini ya udah pintar masak gitu loh, dia pintar baking kue juga gitu. Jadi kayak makin menjanjikan gitu kan. Pasti orang nonton ini karena pengen lihat Yuna lagi mau masak nih. Keren. Seberapa puas? Rating ya. Seberapa puas? Duan lah ya Vidya Dewi ya. Aku akhir 8. Saya mau bilang 7, jahat aku, ini kan 2 digit. Iya. Aduh. Bagus. Aku menikmati sih. Cuman yang episode 12-nya itu aja agak kocak dikit. Iya betul. Cara kembalinya 8 juga sih. 8. Aku berapa ya? Ya udah enggak. Aku 8,2. Ada plus 2-nya Ada ya, plus guys. 2. Karena ternyata seseru ini ngikutin drama kerajaan, euforianya beda banget gitu. Aku suka. Ternyata enak. Iya. Boleh deh nanti ada drama kerajaan lagi yang diituin, ditonton. Ketagihan aku. Tapi kalau suka sama drakor yang Bon Appetit ya ini ya, itu bisa nonton itu Mr. Queen, tapi dia pertukaran jiwa gitu. Nanti rajanya tuh jiwanya cewek, ketukar jiwanya. Ada juga yang dia dari masa depan Mr. juga Queen tuh. TVN juga kan? Iya. TVN. Mr. Queen tuh Tinggi bagus. juga ratingnya. Tahu nggak nonton ini The Story of Married Contract tuh apa sih namanya tuh? Yang pokoknya yang main Lee Se-young sama Bae In Hyuk tuh, itu juga tuh dia masa depan sama masa lalu juga. Tuh. Rooftop Prince. Rooftop Prince juga. Oh iya itu juga ya. Tapi drakor lama sih. Nah itu juga. Oke. Aku mah lama banget itu The Empress itu udah kayaknya kerajaan Itu era 2000-an gak sih? Kak? Iya, udah lama 2004, banget. 2006 gak sih? Makanya maaf ya. Terlalu lawas itu kan. Lawas banget cuy. Lawas banget. Nah, itu sih. Keren sih, dari sini juga kita kalian udah nge-recook apa aja guys? Belum ada siapa. Pajon itu sebenarnya malah aku taunya nggak dari Bon Appetit gitu. Oh, Dari dari acara survival, bukan survival, acara apa sih namanya, variety show-nya BTS. oh iya. Itu ada Namjoon, Jaehyuk sama Taehyung bikin Pajon di situ. Lucunya muncul nih konten-konten di TikTok ya yang aku lihat. Ini semenjak nonton Bon Appetit. Oh Jadi Oh, semuanya langsung semuanya nge-plating makanan. ada plannya ya. Masak apapun. Tempe kan, ya. Tapi kreatif ya jadinya. Ya. jadi diginiin. Ya ampun seuprit, Cok. Iya. Itu sih. Pajon, aku udah nge-recook Pajon, bibimbap juga udah. Tapi bibimbapnya nggak yang pakai gochujang ya, karena waktu itu gochujangnya aku lagi PO gitu kan, belum nyampe. Tapi udah nggak sabar diganti sambel. Memang sambel yang bukan pasta tapi real sambel aja. Itu sih. Dan banyak makanan-makanan yang bubur candil tuh. Oh iya, nggak bikin tapi aku beli. Iya, beli aja. Aku beli aja. Ya tuh. Oke, sekian obrolan kita. Hari ini terima kasih sudah menonton sekelumit review dari drakor Bon Appetit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan bye. Ngotain drakor? Ngotain aja nggak sih?